Halo, nama gue Reva. Gue seorang mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang saat ini semester 2 di program studi ilmu komunikasi. Nah, sekarang gue lagi nonton berita yaitu tentang kenaikan COVID-19 akibat masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Saudara, 3 hari berturut-turut kasus harian COVID-19 melonjak. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi. 11 daerah di Indonesia mengalami lonjakan kasus yang tinggi pekan ini. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat 11 daerah yang mengalami lonjakan kasus, minim perkembangan pembentukan 11 daerah di Indonesia mengalami lonjakan kasus yang tinggi pekan ini. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat 11 daerah yang mengalami lonjakan kasus, minim perkembangan pembentukan posko COVID-19. Ternyata benar bahwa berita kenaikan COVID ini akibat masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Akhirnya gue langsung ajak temen gue nih untuk mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Sebelum berangkat ke tempat tujuan, gue siap-siap terlebih dahulu dan tidak lupa juga selalu pakai masker yang benar dan membawa hand sanitizer. Setelah itu gue memesan ojek online untuk ke tempat janjian bareng teman-teman. Walaupun memakai kendaraan umum, gue pastiin ojek online tersebut menjaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Setelah gue sampai di mall tempat janjian bareng teman-teman gue, di sini juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di ruang publik ya, yaitu dengan cara mencuci tangan selama 20 detik. Nah, gue akan kasih tahu ke kalian semua nih untuk mencuci tangan yang benar. Yang pertama, pakai sabun secukupnya, lalu gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir, tapi kalau di ruang publik harus pakai keran otomatis. Nah, yang terakhir keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Oh iya, jangan lupa buang tisunya juga harus di tempatnya ya. Sebelum gue memasuki mall, selanjutnya gue dicek dulu nih tasnya sama satpam dan pastiin cek suhu kesehatan. Kalau suhu kita di atas 37,3 derajat Celcius, maka kita tidak diperbolehkan masuk. Jadi, pastikan suhu kalian normal ya. Setelah itu gue memasuki mall dan harus nunggu teman-teman gue datang dulu, yaitu Diva dan Adele. Akhirnya teman gue datang juga nih. Di masa pandemi seperti ini, jangan bersalaman ya. Kalian boleh mengganti dengan salaman COVID. Oh iya, selalu menjaga jarak kurang lebih 2 meter ya, sebagai pencegahan virus COVID-19. Setelah teman-teman gue datang, akhirnya gue mutusin nih untuk kita makan terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Oh iya, food court-nya itu ada di atas, jadi kita harus lewat eskalator nih. Jangan berdekatan dengan teman-teman ya, dan sebisa mungkin jangan menyentuh pegangan eskalatornya. Sesampai di food court, gue sama temen gue langsung memesan ayam. Di sini juga duduknya sesuai protokol yang sudah disediakan, dan sebisa mungkin harus menghindari kerumunan. Sebelum makan kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu harus memakai hand sanitizer, membersihkan alat makan dengan tisu steril, dan menaruh masker dengan benar agar tidak terkena makanan ataupun minuman. Setelah gue selesai makan, gue langsung memakai maskernya. Duh, teman gue nih si Diva maskernya nggak menutupi hidung. Teman-teman, kalau memakai masker, dipastikan hidung dan dagu tertutup ya. Ingatkan juga sekitar kalian kalau ada orang yang memakai maskernya asal-asalan.
kita turunnya melalui lift atau elevator. Nah, di mall ini udah menggunakan no touch button, jadi jangan sampai disentuh ya. Oh iya, di dalam lift juga maksimal hanya 5 orang, agar tetap menjaga jarak loh. Arah-arahnya juga dibedain, ada yang ke depan, belakang, samping kanan, atau kiri. Setelah itu kita lanjut mengedukasi untuk orang-orang sekitar. Nah, ini saatnya kita terjun ke lapangan untuk mempersiapkan membagikan masker kepada driver taksi online. Kita juga mengedukasi tentang protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak. Oh iya, hindari kerumunan dan harus membatasi kegiatan di luar rumah juga ya. Teman-teman, di sini gue ada pesan nih untuk kita sebagai generasi muda harus ikut berkontribusi dalam upaya memutus penyebaran rantai virus COVID-19. Dapat dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya, ikut mengimbau masyarakat untuk selalu taat protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 sudah melanda Indonesia selama 1,5 tahun. Penambahan kasus positif masih terus terjadi. Virus ini tidak mengenal usia, dari mulai orang tua, dewasa, remaja, bahkan balita menjadi sasaran dari virus berbahaya ini. Berdasarkan data yang disediakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, terhitung pada tanggal 28 Juni 2021, terdapat lonjakan kasus positif COVID-19 sebanyak 21.342 orang. Ini bukan angka yang sedikit, teman-teman. Mengingat tahun lalu Indonesia sudah pernah mengalami gelombang pertama kasus COVID-19 ini. Seperti yang dapat kita lihat, berita-berita rumah sakit penuh sudah bermunculan di mana-mana. Rumah sakit di Jakarta pun sudah banyak yang penuh. Bahkan ada beberapa lobi rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat menunggu bagi pendamping pasien berubah fungsi menjadi tempat rawat inap bagi pasien COVID-19. Kita tahu bahwa virus COVID ini memiliki beberapa varian. Nah, belum lama ini muncul varian Delta yang sudah terkonfirmasi menjangkit warga Indonesia. Gejala yang ditimbulkan dari varian Delta ini pun berbeda-beda, mulai dari sakit perut, mual, muntah, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri sendi, bahkan diare. Nah, varian Delta ini bisa menular 6 kali lebih cepat. Teman-teman bisa bayangkan betapa cepat menularnya virus ini. Maka dari itu, menjaga kesehatan dan kebersihan sudah menjadi agenda yang penting bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah juga sudah membuat aturan protokol kesehatan yang mana kita sebagai masyarakat sudah seharusnya dan semestinya untuk mematuhi aturan tersebut. Bukan hanya untuk kepentingan dan keamanan diri sendiri, namun kita juga harus menjaga dan membuat orang di sekitar kita aman. Dan teman-teman juga harus tahu, dengan menaati protokol kesehatan ini, kita juga sudah membantu tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter dalam mengurangi pasien positif. Jika kita melihat kondisi yang tengah dihadapi tenaga kesehatan saat ini, rasanya sangat kejam kalau kita bersikap acuh tak acuh pada protokol kesehatan, bukan? Nah, di samping itu, masyarakat juga perlu untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh mereka, seperti halnya mengonsumsi gizi seimbang, makanan 4 sehat 5 sempurna, terus tidak merokok, minum suplemen berupa vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, serta berolahraga, dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Mari kita saling bekerja sama dengan cara tetap berada di rumah, menjaga jarak, rutin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan menggunakan masker apabila terpaksa harus keluar rumah. Kita juga harus sadar akan pentingnya disiplin 3M dan pelaksanaan 3T, sehingga kedua hal ini harus terus dipertahankan. Oh ya teman-teman, jika tubuh kalian memungkinkan untuk menerima vaksin COVID, maka dianjurkan untuk kalian segera vaksin ya. Dan seperti yang kita tahu juga, saat ini posko-posko vaksin COVID-19 sudah tersebar di sebagian wilayah Indonesia. Jadi kalian bisa pilih mau vaksin di mana. Bahkan kalian sekarang juga bisa daftar online dengan pemasukan data-data kalian seperti KTP atau data diri lainnya. Nah, dengan vaksin itu, teman-teman juga sudah mengupayakan untuk menjaga diri sendiri dan juga ikut menjaga sesama. Ayo Patuhi protokol kesehatan
untuk Indonesia aman.